Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anissa Mair dengan NIM 19024050669 dari kelas 5B Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kali ini saya akan membuat sebuah tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Kendala atau hambatan yang biasa terjadi pada penempatan sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kendala yang pertama yaitu kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemui pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Yang kedua yaitu tingkat ketidakhadiran yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Yang keempat yaitu pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut. Yaitu manajer harus memberitahukan kepada Departemen Sumber Daya Manusia karyawan apa yang dibutuhkan dalam timnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merekrut karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajer di timnya. Adapun langkah-langkah dan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Yang ketiga, memasang iklan logo kerja. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Dan yang keenam yaitu menerima karyawan baru. Elemen utama yang pertama yaitu perencanaan karir individual atau biasa juga disebut dengan individual career planning, yaitu sebuah perencanaan karir individual yang berfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Sedangkan untuk elemen utama yang kedua yaitu perencanaan karir organisasional adalah mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau biasa juga disebut dengan karir path. Langkah dalam menentukan perencanaan karir yang baik. Yang pertama yaitu tentukan visi dan misi sedari awal. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga, rencanakan karir Anda dengan SMART. Dan yang keempat, tingkatkan kedisiplinan, keterampilan, dan lakukan evaluasi. Tujuan dari perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya.
Dan yang ketiga yaitu untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Metode yang digunakan dalam analisis jabatan terutama pada perusahaan-perusahaan di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama metode observasi, wawancara, kemudian kuesioner atau daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jawabannya. Yaitu pada pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusia agar tetap loyal, berkontribusi dengan kinerja yang baik. Sedangkan pelatihan sumber daya manusia lebih dimaksud untuk meningkatkan penguasaan keahlian sumber daya manusia atas pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban lebih besar. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua, buat penilaian. Yang ketiga, diskusikan dengan atasan secara langsung. Yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Yang kelima yaitu serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Dan yang keenam, bahas hasil penilaian. Serta yang ketujuh yaitu informasikan rencana pengembangan. Pengertian daripada penilaian kinerja menurut Schuler and Jackson adalah sebuah sistem formal yang terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah dia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Mempelajari manajemen sumber daya manusia itu sangat penting untuk membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tugas strategis organisasi atau perusahaan. Selain itu, tim manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat memberi perusahaan keunggulan dalam persaingan mereka. Perekrutan salah satu tanggung jawab utama manajer sumber daya manusia adalah merekrut personil.